Halo Sobat Intro, selamat datang di podcast LPM Intro. Nah, kali ini di podcast LPM Intro ada yang spesial nih. Karena apa? Karena podcast kali ini merupakan podcast perdana dalam bentuk audiovisual dari LPM Intro, yang tentunya bakal lebih menarik dengan bahasan topik yang menarik pula. Nah, di podcast perdana audiovisual ini, aku, Maria, sebagai host akan berbincang nih mengenai self-development atau yang kerap disebut dengan pengembangan diri. Tentunya aku nggak bakal sendiri. Di sini aku ditemenin oleh narasumber spesial kita hari ini, yang sering warawiri di kalangan mahasiswa. Siapa lagi kalau bukan Kak Thalita Fatima Rahma. Beliau ini merupakan putri Lambung Mangkurat pada tahun 2021. Beliau juga putri Kalimantan Selatan pada tahun 2022. Beliau putri Kampus Indonesia Intelligentsia pada tahun 2020 dan beliau merupakan putri Sasirangan pada tahun 2022. Selamat siang Kak Thalita, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa aja sih Kak di bulan Ramadan ini? Karena bulan Ramadan ya, pastinya kuliah karena kan belum jadwal libur. Habis itu juga ibadah lah ya, ibadah bulan Ramadan. Sama lagi hobi nih bikin hampers-hampers buat lebaran gitu sih Kak. Wah, asik juga ya Kak. Nah, berbicara mengenai self-development nih Kak. Akhir-akhir ini istilah ini cukup sering didengar oleh kita-kita. Nah, menurut Kakak sendiri, self-development itu seperti apa sih, Kak? Self-development itu pengembangan diri ya, pengembangan potensi. Dan kalau versi aku itu, ketika kita itu bisa sadar, oh ternyata kualitas diri itu juga penting loh ditingkatkan gitu. Karena self-development ini juga berkaitan dengan adanya peluang, adanya kesempatan. Ketika self-development ini tuh kita baik, otomatis kesuksesan di masa depan tuh pasti akan mengikuti gitu, Kak. Itu sih. Nah, bagi seorang duta kampus dan duta sesirangan nih Kak, sejak kapan sih mulai menerapkan self-development ini? Sudah dari dulu atau baru-baru ini aja Kak? Kalau soal penerapan itu sebenarnya semua orang tuh dari dulu, karena dari dulu kan pasti diajarkan nih sama orang tua, dari keluarga sendiri, bahkan dari guru-guru juga, dari lingkungan, itu berpengaruh sih buat self-development. Tapi kalau dari aku sendiri itu mulai sadar akan self-development itu waktu kelas 6 SD. Itu baru sadar. Yang awalnya baru tahu dan saat itu tuh baru sadar, oh ternyata self-development itu penting gitu. Oh, berarti mulai dari kelas 6 SD ya Kak? Ada gak sih Kak motivasi yang benar-benar Kak Thalita yakini saat menerapkan self-development ini? Motivasi yang pertama pasti orang tua ya. Ini berarti cerita sedikit lah berarti ya. Boleh, dulu Kak. itu waktu kecil, waktu kelas 4 atau kelas 5 itu waktu ulang tahun nih. Jadi orang tua itu ngasih kado ulang tahun. Dan isinya itu tahu nggak apa? Apa Kak? Biola. Oh, biola. Jadi secara nggak langsung itu kan aku harus kursus biola. Dan di situ kan secara nggak langsung itu ada self-development yang sudah tertanam dari kecil gitu. Dan sampai sekarang pun ternyata hasil dari usaha aku kursus itu baru hal kecil nih, hal kecil penerapan self-development. Itu sampai sekarang pun, sampai aku mahasiswa itu masih kerasa gitu Kak manfaatnya. Jadi sampai sekarang aku yakin nih bahwa self-development itu nggak pernah merugikan siapapun dan pasti penting untuk kesuksesan di masa depan gitu. Kalau kita searching di Google nih, kita bakal nemu banyak banget cara untuk melakukan self-development. Tapi yang susah pastinya sewaktu menerapkannya ya Kak. Kalau Kak Thalita sendiri pakai cara gimana sih untuk penerapan self-development ini Kak? Emang banyak sih caranya itu, tapi yang berhasil di aku kan. Kalau di orang lain kan belum tentu. Kalau di aku itu ada 3 sih. Yang pertama ya selalu berpikiran positif. Dengan begitu kita bisa berperilaku positif juga. Dan di situ aku yakin bahwa apapun sesuatu yang positif itu pasti akan ada hasil yang positif juga gitu. Terus yang kedua itu pasti harus mulai mengembangkan potensi diri. Ketika kita sudah tahu bahwa potensi diri itu penting ya harus segera dilakukan. Itu bisa dimulai dari ya cari tahu dulu kelebihan kekurangan dulu. Kalau ada kelebihan itu harus terus diterapkan, tapi kalau ada kekurangan ya harus segera dipelajari gitu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting sih Kak, yang poin terakhir ini tuh konsisten dan juga selalu fokus. Karena percuma kan kita sudah persiapan, sudah usaha, sudah belajar ini itu, tapi karena ada satu hal yang bikin nggak fokus dan satu hal yang bikin males-malesan, bosan kadang itu, nah itu justru akan menghambat dari self-development kita gitu.
Ngomong-ngomong nih, dalam suatu proses pastinya kita nggak pernah luput dari kendala. Boleh diceritain dong, kendala apa aja yang dialami Kak Talita selama proses penerapan self-development ini, Kak? Oke, dulu itu aku pertama itu kurang fokus sih Kak, jadi lebih fokus ke tujuan aku untuk meraih self-development. Tapi ternyata ada hal lain yang bikin di situ jadi kendala, itu karena aku kurang menerapkan tentang usahaku, tentang caranya bagaimana, dan itu tuh termasuk penting tuh Kak. Karena kalau harus menerapkan self-development, menggapai tujuan, itu harus ada prosesnya. Dan di situ aku sama sekali kurang persiapan di proses. Kemudian aku juga terlalu fokus mengembangkan diriku sendiri sehingga aku nggak memperhatikan nih lingkungan sekitar, memperhatikan orang lain. Padahal yang namanya suatu relasi ya Kak, itu kan pasti penting banget, dan itu merupakan satu poin utama lah yang mendukung dari self-development kita gitu. Ngomongin masa lalu udah, ngomongin kendala juga udah. Kalau gitu terakhir nih Kak, pesan dari Kak Talita untuk Sobat Intro biar mereka bisa lebih semangat dalam menerapkan self-development ini Kak. Oke, tadi karena sudah banyak nih cara-cara, tips dan trik, mungkin satu ya buat Sobat Intro nih biar lebih paham tentang self-development ini. Jangan pernah berpikir bahwa kita itu nggak punya kelebihan. Karena Kak, kalau sharing nih ya, itu ada penelitian, ada eksperimen juga tentang self-esteem. Jadi self-esteem itu apa sih yang menyebabkan kita kurang percaya diri? Itu karena ada pengalaman buruk dari sebelumnya, itu entah itu pengalaman yang memalukan atau kita bertingkah kebodohan, itu yang bikin kita kurang percaya diri dan kurang mengembangkan dari potensi kita. Dan itu tuh sebenarnya nggak bagus gitu Kak, kan nggak ada hubungannya antara pengalaman dulu sama sekarang. Nah gitu, jadi untuk Sobat Intro ya bisa dipilih-pilih lagi, bisa dipikirkan kembali bahwa pengembangan self-development itu penting gitu. Dan jangan pernah untuk memikirkan orang lain, karena yang berbuat saat ini sampai ke depannya itu ya cuman kita sendiri ya, gitu. Wah, kita jadi dapat banyak ilmu baru nih buat Sobat Intro yang ingin jadi seperti Kak Talita. Gak kerasa kita sudah berada di penghujung perbincangan. Tadi kita sudah mengulik kisah Kak Talita dalam melakukan self-development yang berhasil hingga sekarang ini. Kita semua senang banget nih sudah diberi kesempatan untuk berbincang dengan Kakak. Terima kasih banyak ya Kak atas kehadirannya di podcast hari ini dan sudah memberi sharing-sharing ilmu dan pengalaman tentang self-development yang pastinya sangat insightful banget nih buat Sobat Intro. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan tentunya menambah wawasan untuk teman-teman sekalian ya. Aku Maria, izin pamit undur diri dan sampai jumpa di konten selanjutnya.